Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, kita lanjutkan tausiah subuh ringkas ya. Sebenarnya judul tentang Imam Hasan Basri belum habis, mungkin besok kita lanjutkan. Pagi ini kita bersama ayat surah At-Takatsur yang mungkin rata-rata di antara kita sudah terbiasa dengan ayat ini. Baik, kita baca sama-sama dulu secara perlahan ya. Alhaakumut takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Alhaakumut takatsur. Kamu ini lalai karena mencari harta, karena mengurus harta, mengurus keluarga, mengurus urusan lain. Lalai kamu ini. Ini teguran Allah. Artinya jangan lalai. Jangan lalai, jangan tidak sempat ke masjid. Alhaakumut takatsur. Ke sawah orang semua pergi ke sawah, ke kantor orang pergi ke kantor, tapi ke masjid kenapa tidak? Jangan begitu, itu maksudnya. Jangan begitu. Alhaakumut takatsur. Kamu lalai karena mencari kemegahan, mencari harta benda. Artinya janganlah lalai. Hatta zurtumul maqabir. Kamu itu akan lalai kalau tidak mau mengubah sifatnya. Sampai mati kamu akan begitulah. Makabir itu kubur ya. Hatta zurtumul makabir, sampai kamu ziarah kubur. Ziarah kubur itu maksudnya sampai masuk kubur. Orang itu akan lengah dan lalai kalau dia tidak mau diperingatkan. Kalau dia tidak mau mengubah sikapnya sampai mati tak ke masjid. Sampai mati tak pegang Quran. La ilaha illallah. Jasad saja jenazah saja ke masjid. Bodinya waktu hidup, badannya waktu hidup tidak ke masjid. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Kubur itu ziarah. Masuk kubur itu ziarah, singgah. Singgah sebentar. Mungkin berapa? Mungkin 100 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 1000 tahun. Tapi itu dianggap ziarah. Kalau dalam kubur itu 1000 tahun, itu dianggap ziarah. Di atas bumi ini tidak sampai 100 tahun. Apa saja di atas bumi ini? Tidak ada ya. Macam tak ada. Hidup di atas permukaan bumi ini sepintas lalu saja. Sedangkan dalam kubur dikatakan ziarah. Artinya singgah. Di padang mahsyar nanti dalam hadis dikatakan, dalam ayat juga ada 50.000 tahun. Khamsina alfasanah. 50.000 tahun. Bagi yang lalai. Kalau orang itu tidak lalai, kalau orang itu siap untuk mati, siap untuk hari kiamat, panggilan Allah disahut, kitabullah dipelajari, kata Rasulullah, orang yang taat di hari kiamat itu seperti 1 kali salat fardu di dunia saja. Kata Rasulullah, orang yang taat, yang siap, yang membereskan kehidupannya di hari kemudian itu seperti tempohnya ya, tempohnya seperti 1 kali salat fardu. Dah selesai, dah masuk surga dia.
Tapi kalau banyak urusan tak beres, sahutan himbauan Allah banyak tidak disahut, nanti akan ditanya, kamu dengar azan? Dengar. Azan di kampung kami itu sahut menyahut, 1, 2, 3, 4, 5 azan dia dengar. Itu akan ditanya. Kenapa tidak disahut? Itu akan ditanya. Kenapa lalai? Itu akan ditanya. Itu maksud ayat ini. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Kalla, sudahlah, ubahlah sikapmu itu. Saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu akibat lalai itu, tahu nanti akibatnya. Janganlah begitu. Saulakoni betul mei sang sendia katanya. Saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu akibatnya. Thumma kalla saufa ta'lamun, 2 kali ya. Jangan begitu, nanti kamu tahu akibatnya. Kalla, jangan begitu. Kallanya 3 kali. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitulah. Tsumma kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu. Kalla, jangan begitu. Lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau kamu ada keyakinan, kamu tak akan begitu. Jadi kenapa rupanya tak yakin? Manusia hidup keyakinannya lemah, keyakinannya rapuh. Kalau yakin, kata Rasulullah SAW, kalau orang itu yakin fadilat salat isya dan subuh berjamaah, mereka mesti datang walaupun matu garang katanya. Tidak mampu dia berjalan. Merangkak pun datang kata Rasulullah. Ternyata di zaman Rasulullah SAW dulu ada sahabat yang badannya sakit, dia tak mampu berjalan, dia diusung ke masjid oleh saudaranya, familinya. Ditanya, kenapa sampai begitu? Saya tidak tegas, tidak sampai hati saya mendengar hayya 'alal falah kalau saya duduk di rumah katanya. Tidak sampai hati saya mendengar hayya 'alal falah, ayolah merebut kejayaan ini. Tahu-tahu saya tidak ada katanya, tidak sampai hatilah saya. Dibawalah orang sakit itu ke masjid. Waktu itu sholatnya sholat maghrib. Sholat maghrib. Belum habis sholat sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam sholat. Kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu dong. Kalau kamu tahu dengan ilmu yakin, kamu tidak akan begitu. Jadi kenapa masih begitu-begituin? Kenapa tidak berubah? Tak yakin. Nah, jadi manusia ini mengalami krisis keyakinan yang berat. Manusia ini mengalami krisis keyakinan yang berat. Maka rumah Allah susah didatangi. Syukurlah kita kalau langkah kita masih ringan datang ke rumah Allah. La tarawunnal jahim. Kamu pasti masuk neraka jahim nanti di sana karena lalai itu. Akibat kelalaian di dunia, neraka jahim menunggu di sana. Summa la tarawunna ainal yakin. Kamu nampak nanti bila kamu sudah berada dalam neraka, oh ini rupanya neraka itu. Karena saya lengah dan lalai dulu. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Ada masjid di kampungmu? Ada. Di Dolok ada, di Lombang ada, Tobat Bola ada, Kampung Terandam ada, di pasar di mana? Jalannya mulus terang. Bagi yang ada kendaraan ada kendaraan. Summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat Allah, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat tenaga, nikmat Islam, nikmat masjid, nikmat Al-Quran. Kemarin kan kita sudah cerita, ada orang yang pergi umrah itu, waktu naik Jabal Rahmah di Padang Arafah, dia naik ke atas, dia berdoa, dia memuji Allah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah katanya. Hebatnya nikmat Islam ini, nikmat Islam yang tiada tolok bandingnya. Nikmat yang agung, yang hebat. Nikmat Islam ini sangat hebat. Itu yang disanjungnya, dipujinya di Jabal Rahmah. Tahun pertama. Tahun kedua dia datang lagi ke
Dia datang lagi melaksanakan ibadah haji, naik Jabal Rahmah lagi, di sana juga berdoa dan menyanjung Allah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah karena hebatnya nikmat Islam ini. Kemudian dia mendapat teguran, ditegur. Ada suara menegur. Wahai hamba Allah, katanya, tahun lalu kamu memuji dengan pujian yang sama. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah atas nikmat Islam ini, nikmat yang agung yang tiada tolok bandingnya. Sekarang kamu memuji lagi. Pujian kamu yang tahun lalu itu setahun kami menulisnya tak selesai lagi sampai sekarang. Setahun kami menulisnya tak selesai kami tulis sampai sekarang. Nilainya. Jadi bila kita masuk masjid, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Pujilah Allah. Karena Allah mendekatkan hati kita ke masjid, kita tidak termasuk orang yang lengah dan lalai. Dan kita doakan sahabat-sahabat kita, kaum kahanggi kita, kaum sesolkot kita, jiran tetangga, supaya juga mereka tidak lalai. Karena di sini sudah ditegur, alhaakumut takasur, kamu ini mayoritasnya lalai. Jadi yang tidak lalai itu minoritas. Maka kita berusaha meningkatkannya sepatutnya ya. Jadi surah ini di antara surah yang merungsingkan orang-orang yang saleh. Orang saleh zaman dulu bila mereka membaca surah ini mereka takut. Mereka gundah gulana membacanya karena ramainya manusia yang lengah dan lalai. Sudah diperingatkan di sini dalam 8 ayat pendek. Dalam 8 ayat pendek kalau mereka belajar mereka akan berubah insyaallah, karena inilah Quran sebagai obat ya, sebagai obat. Macam mana berobat dengan Quran? Kita pelajari, kita baca. Oh, ini menegur saya supaya saya tidak lalai. Kenapa di rumah saya tidak bisa baca Quran? Kenapa saya tidak bisa pegang Quran? Pegang yang lain-lain bisa. Kenapa ahli keluarga saya lengah dan lalai? Itu kita mesti menanyanya ya. Nanti kita akan ditanya di sana. Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, "An-nasu niyam wa iza matun tabahu," katanya. Manusia ini semua tidur nyenyak. Manusia ini tertidur semuanya. Dah mati nanti baru terbangun. Oh, bila rohnya mau dicabut, waduh, perlu rupanya ke masjid. Waduh, perlu rupanya menyaut azan. Aduhai, perlu rupanya memegang Al-Quran. Kata Sidina Ali ya, dalam mentafsirkan surah Takasur ini, ulama mengemukakan pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, an-nasu niyam, manusia ini tidur nyenyak. Walaupun saat dia bangun dia tertidur juga, bukan waktu tidur saja. An-nasu niyam, manusia ini tidur nyenyak. Walaupun dia waktu bangun, waktu berjalan, waktu bekerja, tapi dia tidur, hatinya tidur. Wa iza matun tabahu, kalau dah mati baru terbangun dari kelalaiannya, ketidurannya. Mudah-mudahan kita dijaga Allah lah ya. Jadi perlulah kita perhatikan surah Takasur ini, 8 ayat pendek yang di akhirnya diperingatkan summalatus alunna yauma izin anin naim. Kemudian nanti dari kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Nikmat seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri kemarin, seorang jemaah yang tukang angkat barang itu ya, dia membaca apa? Alhamdulillah astaghfirullah, alhamdulillah astaghfirullah. Kenapa baca alhamdulillah? Karena banyaknya nikmat Allah yang saya terima. Saya tidak mampu mensyukurinya semuanya, mampu mengatakan alhamdulillah saja. Itu pun sudah hebat ya, sudah hebat. Berapa nikmat yang kita terima dari kita lahir, dari usia anak-anak, dari usia remaja, dari dia mulai bekerja, dari dia berumah tangga, berapa banyak nikmatnya diterimanya yang kadang-kadang dia lupa kepada Allah. Nanti akan ditanya semuanya ini, summalatus alunna yauma izin anin naim. Waktu usia sekolah dulu di mana? Waktu usia remaja dulu di mana? Itu akan ditanya nanti. Usia 40-an bikin apa? 50-an, 60-an, semuanya akan ditanya nanti. Jadi mudah-mudahan kita mensyukuri nikmat Allah ya. Alhamdulillah, astaghfirullah itu perlu sekali untuk merespon ayat seperti ini supaya kita tergolong orang yang mengenang nikmat Allah, supaya nikmat itu ditambah. Orang yang ingat akan nikmat Allah lalu dia bersyukur dengan alhamdulillah saja contohnya,
nikmat itu akan bertambah insyaallah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, bimbinglah hati kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami semangat dan motivasi untuk mencintai-Mu ya Allah, mencintai rumah-Mu ya Allah, mencintai masjid ya Allah, mencintai salat berjamaah, mencintai majlis ilmu ya Allah. Dekatkanlah hati kami ke majlis ilmu ya Allah, bukakanlah hati kami untuk menerima ilmu ya Allah, agar hidup kami lebih bermanfaat, lebih bermakna ya Allah. Maafkanlah kelalaian kami selama ini ya Allah, maafkanlah kealfaan kami selama ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, teguhkanlah pendirian kami hingga akhir hayat ya Allah. Jadikanlah kami orang mencintai-Mu hingga akhir hayat ya Allah, hingga penghujung usia ya Rabbal Alamin. Kami ingin mendatangi rumah-Mu selagi hayat di kandung badan ya Allah. Kami ingin meninggal dunia di hari kami meninggal, kami masih melangkah ke rumah-Mu ya Allah dengan sehat dan yakin ya Allah, supaya kami nanti tidak dicela di hari kemudian lantaran tidak memikirkan nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Sahabat-sahabat kami yang hatinya masih jauh ke masjid, dekatkan hati mereka ya Allah. Mereka adalah kaum sesolkot kami ya Allah, sanak saudara kami ya Allah, mereka kahanggi kami, mereka jiran kami ya Allah. Kami sebahagian daripada mereka, mereka sebahagian dari kami ya Allah. Tak mungkin kami dipisahkan dengan mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.